wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Anggreni Adam dengan NIM 2507015011094 dari kelas A. Saya merupakan mahasiswa program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2025. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Psikologi Perkembangan Anak. Adapun yang saya harapkan dengan pembuatan video ini yaitu pertama, saya dapat menggambarkan tahapan perkembangan anak dari usia 0 sampai 12 tahun dan menjelaskan perbedaan pada tiap fase perkembangan, mulai dari masa prenatal hingga anak-anak akhir, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana anak tumbuh, belajar, berinteraksi, dan beradaptasi. Metode pengumpulan data dan tantangannya. Metode yang saya lakukan untuk pengumpulan data ini yaitu melakukan wawancara dengan ibu, ayah, dan kakak saya. Tantangan yang saya hadapi yaitu beberapa detail dari perkembangan yang tidak dapat diingat dengan jelas, serta perbedaan pendapat dari ayah atau ibu saya. Juga pengumpulan dokumentasi yang sulit karena kualitas video atau foto yang rendah, entah itu karena rusak atau buram. Masuk pada materi yaitu kondisi prenatal dan proses kelahiran. Yang pertama, masa prenatal. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara, yang berarti merupakan kehamilan yang kedua bagi ibu saya, yang pada saat itu dia berusia 38 tahun. Pada trimester pertama, ibu merasakan pusing, lalu dilanjutkan pada trimester kedua yang mulai merasakan mual. Baru pada saat trimester ketiga, kondisinya baru normal dan stabil. Saat ibu saya hamil, kondisi emosionalnya stabil. Ia juga rutin memeriksakan kandungan setiap bulan ke dokter. Dilanjutkan pada proses kelahiran, yaitu saat kehamilan memasuki usia ke-9 bulan, saya lahir lebih cepat dari perkiraan dokter. Saat sedang di rumah, ibu mengalami sakit perut atau tanda kontraksi. Yang awalnya perkiraan dokter saya akan lahir pada 1 minggu kemudian, tapi karena ibu saya sakit perut, yang membuatnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan setelah beberapa jam, saya lahir dengan proses persalinan yang normal dengan berat 3,2 kg dan panjang sekitar 50 cm. Analisis. Dilihat dari saat masa prenatal, perkembangan saya pada masa tersebut cukup stabil. Pada tahap germinal, 0 sampai 2 minggu, terjadi pembuahan, pembelaan sel, dan implantasi di dinding rahim. Meskipun ibu berusia 38 tahun, tetapi kehamilan tetap berjalan dengan lancar. Yang jika berdasarkan teori yang ada pada buku Santrok, usia tersebut termasuk berisiko karena meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada kehamilan. Selanjutnya pada tahap embrionik 3-8 minggu adalah periode pembentukan organ-organ utama atau organogenesis. Ibu sempat mengalami pusing di trimester pertama, tetapi itu wajar dan bukan tanda bahaya. Tidak ada penggunaan zat berisiko atau teratogen. Dan pemeriksaan rutin membantu memastikan perkembangan embrio berjalan dengan normal. Risiko terkait usia ibu tidak memengaruhi di tahap ini karena kondisinya tetap stabil. Dan kemudian masuk pada tahap fetal, di mana pada tahap ini janin tumbuh pesat dan organ mulai berfungsi. Ibu mengalami mual di trimester kedua, namun kondisi keseluruhan tetap sehat dan stabil. Dengan perawatan prenatal yang baik dan tanpa paparan teratogen, perkembangan janin berlangsung optimal yang membuat saya lahir secara normal. Masa bayi umur 0-2 tahun.
1. Perkembangan fisik dan motorik. Pada masa bayi, perkembangan fisik saya berlangsung cukup pesat. Di usia sekitar 5 bulan, saya mulai tengkurap, sekitar 7 bulan bisa duduk sendiri, lalu sekitar 10 bulan merangkak, dan mulai bisa berjalan kurang lebih di usia 15 bulan. Santrok menjelaskan bahwa masa ini memang ditandai dengan kemajuan motorik yang cepat karena otot dan sistem syaraf berkembang dengan sangat aktif. Yang kedua, perkembangan kognitif. Antara usia 6-10 bulan, saya mulai bisa memegang benda sendiri dan mengeksplorasinya. Hal ini sesuai dengan tahap sensori motor biasa, di mana bayi belajar melakukan gerakan dan pengalaman langsung dengan benda di sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Mulai mengeluarkan suara babbling seperti papa dan mama. Santrok menyebut ini sebagai tahap awal bayi belajar membentuk bunyi sebelum mampu mengucapkan kata bermakna. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Saat bertemu orang baru, kadang senang dan kadang menangis. Ini sejalan dengan teori Erikson pada tahap trust versus mistrust, di mana bayi sedang belajar membangun rasa percaya melalui kehadiran dan responsivitas orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, masa anak-anak awal, yaitu usia 2-6 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik saya berlangsung dengan cepat dan pesat. Tinggi saya sekitar 99 cm dan berat 13 kg. Saya sudah bisa berlari lurus, mengikuti gerakan senam, dan makan sendiri. Yang kedua, perkembangan kognitif. Saya mulai memasuki tahap pre-operasional menurut biasa. Saya senang bermain pura-pura, seperti berpura-pura menerima telepon padahal tidak ada orang yang menelpon. Lalu mengelompokkan benda dan menyusun puzzle. Aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan bahwa saya mulai memahami dunia lewat simbol dan representasi sederhana. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Saya semakin lancar berbicara. Saya sering menirukan suara orang di sekitar, bisa menyebut nama benda, dan mulai menyanyi lagu anak-anak. Yang keempat, yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional saya juga mulai terlihat. Saya belajar berbagi, mengalah, dan menunggu giliran. Menurut Erikson, ini adalah masa inisiatif versus guilt. Ketika anak belajar mengambil inisiatif sambil berlatih memahami perasaan orang lain. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Silkenberg et al. 2024. 5. Perkembangan moral. Perkembangan moral saya berada pada tahap pre-konvensional menurut Colbert. Saya mulai memahami aturan sederhana seperti meminta tolong dengan sopan dan mengucapkan maaf ketika salah. Hal ini sejalan dengan temuan Saltner dan Paulus 2024 yang menunjukkan bahwa anak pada tahap awal moralitas mulai menampilkan perilaku reparatif dan ungkapan penyesalan. Ini adalah beberapa bukti dokumentasi dari buku TK saya yang memperlihatkan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral saya. Masa anak-anak tengah dan akhir 6-12 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Tinggi saya mencapai sekitar 152 cm dan berat badan sekitar 55 kg, yang menurut Santrok merupakan bagian dari pertumbuhan fisik yang cukup pesat pada masa anak-anak akhir. Pada masa itu, saya suka bermain lompat tali dan pernah mengikuti lomba menari. 2. Perkembangan kognitif. Saya mulai bisa memahami konsep perhitungan dengan logis, seperti melakukan operasi matematika sederhana tanpa perlu bantuan seperti perhitungan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif biasa di mana anak usia 7-11 tahun memasuki tahap konkret operasional, yaitu tahap ketika di mana anak mulai mampu berpikir lebih logis tentang hal-hal yang konkret. Tidak hanya itu, saya mudah menghafal lagu, urutan gerakan, atau materi pelajaran. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Saya bisa menceritakan sesuatu dengan jelas, membaca, dan memahami isi buku cerita, bahkan menyanyikan lagu dengan pelafalan yang baik. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Saya mulai belajar memahami orang lain. Saya bisa berteman dengan baik, punya sahabat dekat, dan mulai bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, saya ikut sedih ketika teman saya sedih. Yang terakhir, yaitu perkembangan moral. Saya berada pada tahap pra-konvensional menuju konvensional awal menurut Colbert. Pada tahap ini, saya belajar membedakan benar dan salah. Tetapi alasan saya melakukan sesuatu biasanya karena ingin menghindari hukuman atau ingin terlihat sebagai anak yang baik. Saya juga mulai belajar membantu orang lain. Refleksi. Dalam proses pembuatan tugas ini, saya belajar memahami diri saya lebih dalam melalui cerita perkembangan yang dibagikan oleh keluarga saya. Saya menyadari bahwa di setiap perkembangan, mulai dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir, memiliki peran penting dalam membentuk diri saya saat ini. Dari berbagai teori Piaget menjadi teori yang paling bermakna untuk saya, karena membantu saya melihat bagaimana cara saya berpikir dan berkembang sejak saya kecil. Saya juga sangat mengapresiasi keluarga saya dan sangat berterima kasih karena telah berbagi cerita dan telah membantu saya. Daftar pustaka, yaitu saya mengambil 3 referensi, yaitu terutama dari buku John Santhrop, edisi 13. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.